Kepadamu ya Tuhan, Allah yang hadir di antara kami. Kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk undangan-Mu Tuhan hari ini. Kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan. Tuhan terimalah segala puji dan sembah kami. Berkenanlah Tuhan atas setiap persembahan yang kami berikan hanya bagi Tuhan. Dan berkenanlah juga Tuhan saat ini untuk menyapa setiap kami melalui firman-Mu. Berkatilah Tuhan kami melalui firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai gereja Tuhan, kami boleh diarahkan lagi untuk hidup bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan sermon series dari surat 1 Petrus. Kita membuka dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai 19. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara dipersilahkan memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai seorang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, izinkan saya untuk berkata, untuk memulai firman Tuhan hari ini ya. Selamat datang kembali di kelas penderitaan dari Rasul Petrus ya. Saudara, kalau kita memerhatikan sermon series dari surat 1 Petrus ini, maka setidaknya dengan khotbah hari ini begitu ya, ada 4 judul khotbah yang berbicara mengenai menderita atau penderitaan begitu ya. Dan saudara, semoga kita tidak terlalu merasa bosan atau merasa aneh dengan tema penderitaan ini begitu ya. Seperti saudara yang diceritakan oleh seorang penulis buku dan juga seorang hamba Tuhan ya, Francis Chan. Saudara, di gereja tempat Francis Chan pernah melayani di Amerika, di sana dia katakan bahwa tema penderitaan itu jarang untuk dibahas ya. Termasuk juga di gereja-gereja lain di Amerika. Dan ketika Francis Chan mencoba untuk mengkhotbahkan tema penderitaan di gereja tempat dia melayani begitu ya, secara berseri, kemudian jemaat itu menganggap ini tema yang aneh, tema yang barukah, ini doktrin barukah atau gimana ya, sepertinya saya keskip kalau baca Alkitab tentang tema penderitaan. Nah saudara, bagaimana dengan kita ya? Apakah kita merasa aneh ketika melihat atau mendengar tentang penderitaan, khotbah penderitaan, seminar atau pembinaan begitu ya, mungkin tentang penderitaan begitu. Dan apakah kita merasa aneh, kita merasa keskip gitu ya? Karena kita sebagai gereja terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang lain. Kita terlalu disibukkan dengan hal-hal lain sehingga seakan-akan jangan-jangan penderitaan itu tidak pernah ada di Alkitab ya. Di narasi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kayaknya nggak ada deh. Dan kalau mendengar tentang itu rasanya aneh sekali. Nah saudara, izinkan saya untuk kembali mengutip apa yang Francis Chan katakan untuk kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini begitu ya. Dia mengatakan bagaimana kalau kita menghancurkan, membuldoser semua pengertian kita tentang gereja. Semua pengertian kita tentang gereja yang tidak akrab dengan penderitaan. Dan mari kita memulai kembali dengan memaknai penderitaan yang dialami oleh gereja
Dan saudara, mari kita mulai dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Nah saudara, kalau kita melihat secara overview, secara keseluruhan, maka di pasal 4 ayat 12 sampai 19 ini, Petrus memberikan 6 kata perintah dan menghasilkan juga 6 kalimat perintah, 6 imperatives. Nah saudara, mungkin kita pikir, wah buset, Petrus ini ngomong penderitaan kok kayaknya seru banget begitu ya. Dan seakan-akan apakah terlalu berlebihan dari ke-8 ayat ini kok sampai ada 6 kalimat, 6 kata tentang penderitaan begitu ya. Nah saudara, mari kita melihat bahwa Petrus berusaha untuk terus memastikan, terus meyakinkan kepada pembacanya waktu itu dan juga kepada kita agar tidak melupakan tema penderitaan ini yang harus dibawakan oleh gereja waktu itu dan juga gereja masa kini. Dan saudara, di awal ketika dia akan memulai bagian ini di ayat 12, dia memulai dengan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, dear beloved. Saudara, Petrus berusaha menyampaikan bahwa ini bukan sekedar kalimat perintah untuk dilakukan tanpa dasar. Tapi di dalam kalimat-kalimat perintah ini, di dalam tema penderitaan yang lagi dibawakan oleh Petrus, di sana juga ada penghiburan, ada penguatan yang dari Tuhan bagi gereja waktu itu dan juga bagi kita. Karena saudara-saudara, panggilan untuk menderita sebagai orang asing, panggilan untuk menderita sebagai gereja Tuhan selalu dibarengi dengan penguatan dari Tuhan. Ada divine encouragement dari Tuhan bagi gerejanya. Karena saudara, ketika gereja menderita, di sana ada sebuah ruang yang besar Tuhan bukakan untuk lebih menyatakan kehadirannya. Karena penderitaan kita dan pengharapan dari Tuhan seakan-akan begitu dekat, begitu lekat. Dan mari kita melihat dari apa yang Petrus sampaikan saudara. Saudara, Petrus memulai bagian ini dengan berkata, jangan kaget, jangan bingung. Dengan apa? Dengan penderitaan. Jangan merasa asing dengan penderitaan. Kita sebagai strangers jangan merasa strange begitu ya. Jangan merasa asing dengan penderitaan yang kita alami. Nah saudara, saya pikir ada 3 bagian dalam perjanjian lama yang melatar belakangi kenapa sih Petrus sampai ngomong begini. Kenapa Petrus sampai bilang, jangan bingung, jangan terkejut karena penderitaan itu akan menguji imanmu, akan memurnikan imanmu. Saudara, yang pertama, ketika kita bisa melihat dari Mazmur, sebuah Mazmur di pasal 66 ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan Tuhan menguji kita, anak-anaknya. Tuhan menguji umatnya, memurnikan. Dan ketika Tuhan seolah-olah membiarkan kita menderita, membiarkan kita diuji, dikatakan oleh pemazmur, Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Dari penderitaan kita diuji dan iman kita dibuktikan di hadapan dunia. Dan dikatakan kita justru dibebaskan dari dosa. Kemudian bagian kedua saudara dari kitab Maleaki pasal yang ketiga. Di sana dikatakan bagaimana Tuhan begitu mendadak datang untuk melihat apa yang gerejanya lakukan, apa yang umatnya lakukan. Dan di sana dikatakan Tuhan akan memurnikan umatnya supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Melalui penderitaan, melalui ujian, umat Tuhan dimurnikan untuk menjadi persembahan yang benar kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara dari kitab Zakaria. Di pasal 13 di sana ada bagaimana Tuhan itu datang dan memurnikan umatnya melalui ujian-ujian kehidupan, melalui penderitaan. Dan hasilnya apa? Dikatakan mereka, umat kita akan memanggil nama Tuhan, akan memanggil namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Melalui penderitaan kita sedang diuji. Iman kita dimurnikan dan kita justru dibawa semakin dekat dengan Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Karena itu Petrus bilang jangan bingung, jangan khawatir, jangan terheran-heran seolah-olah penderitaan itu hal yang asing, hal yang terlalu besar, berlebihan di dalam kehidupan kita sebagai strangers di tengah dunia ini. Nah saudara, Petrus juga memberikan saran gitu ya. Kalau bingung bagaimana harusnya merespon kepada penderitaan. Kalau kayaknya aku tetap masih merasa terkaget-kaget begitu ya. Penderitaan ini sepertinya tidak terlalu menjadi bagian hidupku sebagai seorang murid Kristus. Di dalam ayat berikutnya, Petrus berkata apa? Sebaliknya, dia bilang. Jangan heran, dia bilang kan, di ayat yang ke-12. Sebaliknya, di ayat ke-13 sampai 16, dia memulai dengan bilang apa? Bersukacitalah. Sebuah saran yang mungkin membingungkan, tapi saudara-saudara Petrus sudah mengalaminya.
Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, khususnya ayat 38 sampai 42, di sana kita bisa melihat bagaimana Petrus dan rekan-rekannya itu dianiaya oleh pemerintah. Dan ketika mereka kembali ke gereja, umat menyambut dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu inilah bagianku, bagian kami sebagai murid Kristus. Tuhanku sudah menderita. Kalau aku mengalami penganiayaan, apa sih yang berlebihan? Ini bagianku. Dan aku mau bersukacita karena aku telah melakukan apa yang Tuhanku sudah juga teladankan. Saudara dikatakan bersukacitalah, bahkan di dalam ayat 13-14. Sepertinya Petrus mengulangi ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Dan dia berikan kepada gereja waktu itu, pembaca waktu itu, dan juga bagi kita. Saudara, ingatkah kita ketika Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 10-12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, Petrus tidak pernah memaksudkan penderitaan kita, penderitaan gereja untuk sekedar seperti asketisme begitu ya, atau mencoba untuk menderita supaya menaikkan level religiusitas dipandang baik oleh orang. Tapi fokus dan tujuan dari penderitaan kita selalu adalah apa yang Tuhan kita alami, apa yang Kristus alami. Dan Kristus bilang berbahagialah, bersukacitalah, be overjoyed. Ketika kita ada di tengah ancaman, di tengah tekanan sosial, di tengah penderitaan yang kita alami. Dan saudara, ada penghiburan. Ketika Petrus bilang, ketika kita menderita, jangan merasa malu. Roh Allah, roh kemuliaan yang mendiami kamu itu akan membantumu, menuntunmu. Sebuah latar belakang saudara dari perjanjian lama, yaitu ketika kita melihat dari Yesaya pasal 11, ayat 1-3 khususnya. Di sana ada nubuat tentang tunas Daud, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang mereka percaya, gereja waktu itu Tuhan yang kita percaya. Dan dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat pengertian, roh nasihat keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan saudara, seperti Petrus sepertinya mengekspan meaning, makna dari ayat itu, dari nubuat itu, dan diterapkan kepada gereja. Ketika gereja menderita, roh Tuhan akan menuntun kamu dengan hikmat, dengan takut akan Dia, dengan kekuatan, dengan keperkasaan, bahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita boleh merespon penderitaan-penderitaan yang kita alami dengan tepat. Dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan penghiburan Tuhan. Bahkan melalui penderitaan, ketika iman kita dimurnikan, kita semakin takut akan Tuhan. Kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Dan berikutnya saudara, ada kontras. Seperti sebelum-sebelumnya, Petrus selalu memberikan kontras untuk menjelaskan akan perintah yang dia berikan, akan nasihat yang dia berikan. Saudara, di ayat 14, 16 dan ayat 15, di sana ada kontras. Petrus bilang, kalau kamu menderita karena Kristus, berbahagialah. Tapi sebaliknya, jangan sampai kamu menderita karena kamu berbuat jahat. Dikatakan karena kamu membunuh, kamu mencuri, kamu melakukan apa yang buruk. Jangan sampai begitu. Dan dia ulang lagi, kalau kamu menderita karena Allah, jangan malu. Tapi justru bersyukurlah karena kamu menderita demi nama Kristus. Kamu menderita sebagai seorang Kristen. Saudara perhatikan, sebagai seorang Kristen. Saudara, bagi kita di masa kini, gereja masa kini, mungkin kata Kristen, ya, label Kristen itu sudah biasa. Itu masuk di KTP kita, masuk ketika kita mengisi data diri, begitu ya, di mana-mana begitu. Dan orang-orang pun bisa melabeli kita dengan tujuan apapun dengan Kristen, begitu ya. Tapi saudara, tahukah kita dan ingatkah kita bahwa di masa Petrus waktu itu, Kristen adalah sebuah hinaan bagi orang-orang yang mengikut Kristus. Dan dikatakan oleh Petrus, justru kamu harus berbahagia kalau kamu disebut Kristen. Kamu dianiaya karena orang melihat, ini orang Kristen, ini orang Kristen. Nah, saudara, mari melihat kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen, seberapa bangga kita? Apakah kita bangga ketika orang
tahu, wah ini orang Kristen ya. Ini yang hidupnya selalu sukses. Ini yang hidupnya jauh dari bahaya mungkin. Ini yang hidupnya selalu dihargai oleh semua orang. Padahal hidup kita ternyata tidak begitu-begitu amat. Ataukah kita justru bangga ketika kita menderita dan orang mengatakan, tuh kan orang Kristen tuh begitu. Orang Kristen hidupnya gak enak. Orang Kristen gak bisa menikmati apa yang dunia tawarkan. Orang Kristen gak bisa senang-senang sama gua. Mana yang menjadi kebanggaan kita? Dan Petrus mengingatkan, berbanggalah. Kalau kita disebut Kristen, justru ketika kita menderita. Kita disebut Kristen, kita disebut murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Justru ketika hidup kita dalam ancaman. Nah saudara, mungkin kita berpikir, ada gak sih orang Kristen segila ini, seradikal ini? Bersuka cita ketika menderita begitu ya, berbahagia ketika dalam tekanan. Ada gak sih gereja-gereja yang seperti ini? Nah saudara, izinkan saya menceritakan beberapa cerita. Saudara, di masa-masa Petrus melayani ketika dia akan menghadapi akhir hidupnya, di sana ada juga seorang bernama Polikarpus. Saudara-saudara, Polikarpus adalah seorang yang melayani Tuhan setelah masa rasul-rasul atau masa gereja mula-mula. Dan dia melayani juga sama seperti Petrus kondisinya. Di tengah tekanan pemerintah, di tengah orang-orang Kristen itu dianggap ateis. Karena mereka hanya menyembah satu Tuhan, Yesus Kristus. Mereka gak mau sembah dewa-dewa yang lain. Mereka malah dikatain ateis begitu. Nah saudara, di akhir hidupnya, seorang Polikarpus yang sudah berusia 86 tahun. Bayangkan ya, 86 tahun. Dia menghadapi akhir hidupnya dengan begitu berani, dengan begitu bersuka cita. Saudara, dikatakan bahwa ketika Polikarpus mau ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia mengajak makan prajurit-prajurit Romawi yang akan menangkap dia. Dia meminta waktu untuk berdoa. Dan ketika dia diadili, dia disuruh untuk mengutuki Kristus, menghujat Kristus. Seorang yang berusia 86 tahun berkata, 86 tahun aku hidup dan melayani Tuhan. Apakah mungkin aku menghujat rajaku yang tidak pernah berbuat salah sekalipun kepadaku? Dan pengadilnya kembali bilang, udah, lu udah tua, kasarnya begitu ya. 86 tahun, mau ngapain lagi, mau mati sekarang. Sudah hujat saja Tuhanmu, hujat Kristus. Dan Polikarpus mengatakan satu kalimat yang sangat menohok. Tidak tahukah engkau bahwa aku adalah seorang Kristen? Seorang yang kamu hina-hina, tapi aku mewajahkan siapa Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, seperti mungkin kita bisa tebak, Polikarpus mati saat itu. Dia dibakar hidup-hidup. Tapi saudara-saudara, gereja waktu itu memang berduka ketika Polikarpus meninggal, mati martir. Tapi setelah itu, kematian Polikarpus justru dirayakan oleh gereja-gereja waktu itu. Gereja bersuka cita dan bahkan menganggap hari kematian Polikarpus itu sebagai hari ulang tahunnya. Karena mereka tahu Polikarpus mengambil bagian, berpartisipasi di dalam kematian Kristus. Dan dia diberikan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus selamanya. Itu Polikarpus, saudara. Dan mari kita lompat ke gereja-gereja masa kini. Saudara, di sebuah gereja di Iran, diceritakan oleh Franciscan lagi saudara. Di sebuah gereja rumah di Iran, jemaat-jemaat yang mau menjadi anggota dari gereja itu ya, mau menjadi member dari gereja itu, mereka harus menandatangani sebuah perjanjian yang isinya adalah siap menderita. Saudara yang waktu itu jadi member dari Grace Life, saya nggak tahu kalau kita disodorkan kontrak member begitu ya, atau perjanjian yang isinya kamu harus siap menderita, betul-betul menderita. Karena saudara, gereja-gereja rumah di Iran disodorkan kontrak seperti itu yang isinya mereka harus siap kehilangan rumah, dipenjara, dan mati martir. Tapi saudara, tahukah kita bahwa di dalam catatan per bulan Mei 2018, pertumbuhan gerakan Injili evangelical di Iran adalah yang tercepat dengan kondisi gereja seperti itu. Siap untuk menderita. Dari Iran saudara, mari kita lihat gereja-gereja di Irak. Saudara, gereja-gereja di Irak menganut prinsip hidup begini. Setelah orang percaya, lahir baru,
ada proses pengudusan, sanctification. Mungkin bagi gereja-gereja lain, sanctification itu proses yang harus dijalani ya sudah pelan-pelan saja, seperti merangkak begitu ya, hari demi hari, gak apa-apa sampai Tuhan Yesus datang kembali begitu kan. Tapi gereja-gereja di Irak punya mindset yang berbeda. Sanctification itu, pengudusan itu harus segera diterapkan. Karena apa? Mereka di dalam penganiayaan. Pengudusan itu harus terus segera bekerja di dalam kehidupan mereka seakan-akan Tuhan akan segera datang. Dan kalau jemaat-jemaat tidak mau berkomitmen untuk tiap hari bahkan tiap detik sebagaimana penganiayaan mengancam mereka, mereka juga harus menguduskan diri mereka. Kalau nggak mau berkomitmen seperti itu, gereja-gereja di Irak tidak mau menerima jemaat sebagai anggota mereka. Begitu radikal saudara. Dan terakhir saudara, terakhir. Ada 2 gereja di China. Saudara Franciszek mengatakan di sebuah gathering dari gereja-gereja bawah tanah, jemaat-jemaat di sana men-sharingkan akan penderitaan mereka. Saudara, men-sharingkan penderitaan harusnya merupakan sesuatu yang menyedihkan. Dan betul, saya yakin gereja-gereja di sana, gereja-gereja di bawah tanah di China menyedihkan. Mereka bersedih dengan penderitaan mereka. Tapi hal yang menarik, Franciszek catat, ketika mereka men-sharingkan itu, mereka penuh dengan sukacita. Bahkan ini satu kalimat, saya sampai gak percaya membacanya begitu ya. Mereka tertawa. Mereka seperti menganggap ini memang bagianku. Bahkan di dalam gathering itu ada doa-doa yang disampaikan. Mereka sampai berseru-seru, Tuhan bawa kami ke tempat di mana kami bisa menderita lagi. Bawa kami ke tempat di mana kami bisa menyatakan penderitaan Kristus. Pernahkah kita berdoa seperti itu saudara? Dan saudara di gereja bawah tanah yang lain di China. Yang terakhir saudara. Di sana ada satu masa di mana mereka seperti mendapat kesempatan untuk bebas beribadah. Dari gereja bawah tanah mereka coba naik ke atas permukaan tanah begitu ya. Mereka membangun gedung gereja dan mereka melakukan ibadah. Saudara, seperti mungkin kita bisa duga, puluhan ribu orang datang. Tapi saudara, para pengerja rohani, para pemimpin gereja di sana mengatakan, ketika kami justru mengadakan ibadah di atas permukaan tanah, kami gak bisa berinteraksi dengan jemaat. Kami gak bisa lagi benar-benar meyakinkan jemaat untuk memberitakan Injil. Gak bisa. Dan seperti kita juga bisa tebak. Ketika ada gereja di atas permukaan tanah di China, pemerintah langsung bertindak. Pemerintah langsung menutup gereja itu dan mereka kembali kepada gereja bawah tanah. Tapi tahukah kita bahwa justru mereka bersyukur. Pemimpin-pemimpin gereja di sana justru bersyukur karena mereka kembali kepada DNA mereka. Dan ketika Franciszek tanya, memangnya apa sih yang mendasari pelayanan-pelayananmu? Pilar-pilar gerejamu kira-kira begitu ya. Saudara-saudara, dari 5 pilar gereja yang mereka miliki, 1 pilar adalah embracing suffering for the glory of Christ. Menyambut, memeluk penderitaan untuk kemuliaan Kristus. Adakah Grace Life bisa seberani ini? Adakah gereja-gereja di Indonesia bisa seberani ini? Di dalam pilar pelayanan mereka, di dalam pilar bergereja mereka, mereka bisa state seperti itu. Nah saudara-saudara, Franciszek mengatakan, kalau semua gereja di dunia seperti ini, adakah yang bisa stop mereka? Adakah yang bisa stop Injil Tuhan dikabarkan? Justru ketika gereja menunjukkan, kami adalah orang-orang yang siap untuk menderita. Dengan sukacita akan kami kerjakan. Dan karena kami tahu, kami disebut orang-orang yang berbahagia. Dan semua ini kata Petrus akan dibuktikan ketika penghakiman Tuhan datang. Saudara di ayat 17 sampai 18, di sana Petrus bilang, yang pertama-tama akan menghadapi penghakiman justru kita, gereja-gereja Tuhan. Apakah gereja-gereja Tuhan terbukti melakukan panggilan Injil? Apakah gereja-gereja Tuhan terbukti siap untuk menderita? Apakah Tuhan melihat itu semua? Nah saudara, ketika kita sebagai gereja siap untuk menderita di tengah dunia ini sebagai orang-orang asing, maka di sanalah kata Petrus justru penghakiman Tuhan akan memunculkan pembenaran bagi kita. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menolak Injil, bagi orang-orang yang memfitnah kita, akan bagaimana nasib mereka kata Petrus? Sebuah pertanyaan retoris. Kalau rumah Allah pertama-tama dihakimi, bagaimana dengan mereka? Nasib mereka akan mengenaskan. Karena itu, di ayat yang terakhir, ayat 19, Petrus memberikan kesimpulan saudara.
Petrus mengatakan bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang asing yang menderita karena kehendak Allah, mari kita memiliki kehidupan yang menyerahkan jiwa kita kepada Allah yang setia itu, kepada pencipta yang setia. Dan menyerahkan jiwa, menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup harus tetap dibarengi dengan melakukan apa yang baik. Sesuai dengan apa yang Petrus terus-menerus sampaikan. Menjadi komunitas gereja yang berbuat baik di tengah masyarakat, di tengah dunia. Karena saudara-saudara menderita sesuai dengan kehendak Allah adalah bagian kita berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Karena kasih Tuhan yang sudah kita alami. Kasih yang membuat kita bisa bersuka cita, memampukan kita untuk bersuka cita di tengah-tengah penderitaan yang mungkin akan kita alami. Kasih yang mendrive kita, mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan berbuat baik. Tetap berbuat baik sekalipun di tengah penderitaan. Nah saudara, mari kita coba renungkan bagian firman Tuhan ini dengan kacamata masa yang akan datang, kacamata eskatologis. Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Dan ketika Tuhan datang, apakah dia menemukan kita sebagai gereja-gereja, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang siap untuk menderita? Seperti apa Tuhan menemukan kita? Seperti apa Tuhan melihat Grace Life? Nah saudara, kiranya ketika Tuhan melihat kita, melihat Grace Life, Tuhan menemukan sekumpulan strangers yang tidak asing dengan penderitaan. Karena itulah bagian kita, bagian gereja dalam mengalami dan mewajarkan penderitaan Kristus. Kiranya Tuhan ketika melihat kita, dia boleh menemukan sekumpulan milisia Kristi. Pasukan-pasukan Kristus yang bukan menumpahkan kejahatan, menumpahkan darah orang lain. Tapi menumpahkan kasih dan sukacita Tuhan. Karena kita telah berbagian di dalam penderitaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan juga boleh menemukan kita adalah gereja yang melakukan panggilan penderitaannya. Menjadikan itu DNA gereja kita. Menjadikan itu darah dari gereja kita. Itu yang mengalir dari kita sebagai tubuh Kristus. Nah saudara, apa yang mau kita syukuri dari pengharapan, dari sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah panggilan penderitaan ini? Apa yang mungkin Tuhan panggil, Tuhan berikan kepada kita sebagai panggilan untuk kita menderita di tengah dunia ini. Saudara, melalui 2 pertanyaan refleksi, mari kita coba merespon kepada firman Tuhan. Mari kita bersyukur, karena sebagai orang-orang asing, di tengah penderitaan, tekanan, ancaman yang kita alami, tetap ada sukacita dan pengharapan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua saudara, mari kita coba berkomitmen kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kita menderita? Mungkin bentuknya adalah ketika kita memberikan persembahan untuk pelayanan gereja. Dan orang-orang lain, teman-teman kita mungkin melihat, gila lu ya, kasih duit sebanyak itu bukan untuk hasil yang menguntungkan, bukan untuk cuan. Untuk pelayanan yang habis itu habis. Gila lu. Mungkin itu penderitaan kita. Dan mungkin penderitaan kita adalah ketika kita meluangkan waktu bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari Tuhan. Dan orang-orang melihat, ngapain nemenin orang kayak gini? Ngapain menjangkau orang seperti ini? Gak usah tinggalin aja, nasibnya mungkin di neraka. Tapi kita melakukan itu karena kita tahu ini bagian dari mewajahkan Kristus yang menderita bagi dia. Mungkin itu penderitaan kita. Dan mungkin saudara, penderitaan kita adalah ketika kita bekerja untuk membantu orang lain. Bukan sekedar hanya untuk menghasilkan untung. Dan teman-teman kerja kita bilang, lu ngaco, lu bisa bikin cuan, lu bisa kejar terus itu cuan. Tapi kenapa kamu bekerja hanya untuk membantu orang? Mungkin itu penderitaan kita. Dan ada berbagai bentuk penderitaan yang lain yang mungkin Tuhan berikan kepada kita sebagai panggilannya di tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan melalui 2 pertanyaan refleksi ini. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu di tengah-tengah dunia yang kejam di mana kita hidup sebagai orang asing.
Di tengah-tengah tekanan sosial, di tengah ancaman kepada iman kita, masih ada pengharapan dan sukacita dari Tuhan. Bahkan kita disebut berbahagia. Mari syukuri akan hal itu. Mari syukuri kebenaran itu. Mari syukuri janji Tuhan. Dan mari juga berkomitmen. Seperti apa panggilan penderitaan yang Tuhan berikan? Sudah ada beberapa contoh yang bisa saya katakan dan mungkin ada banyak lagi contoh sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam bisnismu, di dalam apapun aspek kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah doa kita adalah Tuhan pakai penderitaan ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan nama-Mu, untuk menyatakan identitas kami di dalam-Mu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Kristus. Mari datang kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk boleh berkomitmen lagi di hadapan-Nya. Ya Yesus, Tuhan kami yang sudah menderita untuk memberikan kehidupan. Berikan kami sukacita dalam menjalani identitas kami sebagai orang-orang asing di tengah dunia berdosa ini. Biarlah kami disebut berbahagia ketika penderitaan kami memurnikan iman kami kepadamu dan mewajahkan kemuliaan-Mu. Roh Kudus yang mendiami kami, kiranya terus menuntun kami dengan hikmat, nasihat, kekuatan, pengenalan, dan takut akan Tuhan ketika kami berhadapan dengan penderitaan. Dan biarlah kami senantiasa menyerahkan setiap langkah hidup kami kepada Bapa yang setia, yang tidak lelah menyatakan kebaikan-Nya, agar kami pun dapat setia berbuat baik, sekalipun di tengah tekanan, ancaman, fitnahan, bahaya dari dunia ini. Kami mohonkan semua ini di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja yang sudah menderita dan bangkit bagi kami. Amin.